Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners. Hari ini kita berada di dialog ruang kita Pos Belitung. Nah, sebelah kanan saya sudah kedatangan narasumber tentunya yang tidak asing lagi di Kabupaten Belitung, Bapak Sekretaris Daerah Pemerintahan Kabupaten Belitung, Bapak Haji MZ Endra Jaya, SEMSI. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Sapa dulu, Pak. Ya, Penonton yang ada di rumah. para pemirsa, tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di Bincang Pagi ini. Kita di bulan Ramadan yang hari pertama, mudah-mudahan kita selalu di bawah barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Baik Tribuners, kita akan berbincang-bincang sekitar 1 jam ke depan dengan Bapak Sekda. Apa sih yang ingin kita bicarakan kali ini? Nah, sesuai dengan tema kita, apakah HPBD kita ini cukup untuk pemulihan ekonomi? Karena saat ini tahun 2020 kita sudah diserang oleh pandemi ya Pak ya. Tahun 2021 ini mudah-mudahan berakhir dan kita siap-siap start untuk pemulihan ekonomi. yang sempat memang membuat daerah kita sedikit melemah ya Pak ya, dari segi pendapatan. Oke. Satu pertanyaan awal nih Pak. Ya, baik. Oke. Berapa sih total APBD kita, Pak? Ya, total APBD kita dibandingkan tahun kemarin tidak jauh beda. Kita 1,1 triliun lebih anggaran kita. 1,1 triliun APBD Pak, kita ya. Tahun 2020 sama, Pak? Hampir sama. Hampir sama. Berarti estimasi pengurangannya nggak begitu jauh, Nggak jauh, ya. Sumber-sumber yang paling ini dari mana kita? Ya, kita tetap dari pajak daerah kita, walaupun kondisi pandemi ini alhamdulillah masyarakat Belitung luar biasa. Saya atas nama pemerintah daerah khususnya mengucapkan terima kasih bahwa masyarakat Belitung dalam kondisi pandemi tetap melaksanakan kewajibannya, khususnya dalam hal pembayaran pajak, yaitu pajak bumi bangunan. Tetap karena ini luar biasa. Kami sekali lagi pemerintah mengucapkan terima kasih pada masyarakat kita Belitung bahwa ini merupakan kewajiban dan memang dibutuhkan untuk kita membangun Belitung juga. Membangun Belitung, pajaknya untuk bangun Belitung lagi. Berarti dari sektor lain mungkin Pak, kira-kira ada nggak? Kita sudah mulai berkembang dari sektor pariwisata juga, UMKM kita sudah mulai bangkit, enggak ya? Kuliner kita sudah kita bangkit. Kemarin pada 2020 sudah ada kegiatan-kegiatan kita yang untuk menghidupkan mereka kembali, dan memang kita memberikan kegiatan-kegiatan atau ya stimulus kepada masyarakat kita sehingga mereka bisa melaksanakan kegiatannya kembali, ya enggak ya, dari UMKM kita mulai bergerak kembali sehingga perekonomian kita bisa bergerak kembali, tentunya kita harapkan begitu kan. Ini yang tujuan utama pemerintah melaksanakan pembangunan di daerahnya termasuk pemulihan ekonomi. Oke, berarti 1,1 triliun itu tidak sedikit dari pajak berbagai sektor untuk pembangunan Belitung. Nah, pembagian presentasinya gimana nih Pak? Dari 1,1 triliun untuk belanjanya nanti? Ya, yang pasti kita kalau untuk belanja ini sudah ditetapkan dari pusat. Yang pasti adalah untuk utama ya, program dasar program dasar kita yaitu pendidikan, kesehatan, itu yang penting. Terlebih pada kondisi COVID ini kita banyak diarahkan kepada kesehatan karena kita masyarakat kita harus pendidikannya bagus dan yang penting harus sehat masyarakat Belitung. Nah, ini di samping juga kita perbaikan infrastruktur kita seperti apa, jalan ya yang menghubungkan antar daerah kita sehingga masyarakat kita juga bisa menikmati. Di samping juga kita dengan berbagai sektor ekonomi yang lain, yaitu dengan mana kegiatan kita di sektor perikanan, di pertanian. Bicara di pertanian, kita hidupkan kembali masyarakat kita yang para petani, khususnya kita petani lada. Sekarang alhamdulillah harga lada sudah mulai baik ya kan? Gitu juga perikanan, nelayan-nelayan kita perekonomian kita kembangkan dengan kita bantu dengan alat-alat sarana penangkap ikan, sarana-sarana mancing dan sebagainya. Ini yang upaya-upaya kita banyak sekali yang kita lakukan. Masyarakat kan banyak mungkin yang tidak tahu Pak soal APBD ini penggunaannya untuk apa. Nah, masyarakat jadi sebagian
mungkin prioritas tadi pendidikan, kesehatan, Pak ya, untuk pemulihan ekonomi ya, Pak ya, betul. yang ketiga ya. Jadi jangan beranggapan mungkin APBD ini untuk apa sih sebenarnya? Ya untuk masyarakat kembali ya. Kembali betul. Dan itu memang kita sesuai dengan ini bahwa semuanya untuk kita meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan kita lakukan seluruh OPD, kita melakukan pelayanan dengan baik kepada masyarakat, kita berharap maka ada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tentunya ada dampaknya kan. Nah, yang tadi saya contohkan misalnya di perikanan kita lakukan kegiatan, di petani kita lakukan, di UMKM kita lakukan kan. Nah, semuanya itu dalam rangka kita membangkitkan yang kita tahu 2020 luar biasa kita terpuruknya kan. Ya sekarang alhamdulillah lah sudah agak lumayan masyarakat kita. Oke. Sempat nggak Pak pemerintah daerah nih pusing nih membagi soal anggaran ini, ini untuk ini pernah nggak? Iya betul. Jadi sejak 2020 termasuk tahun ini juga kita kan ada istilah refocusing anggaran. Nah itu bagi kita sangat memusingkan karena dana kita di samping ditarik ke pusat, enggak ya? Kita juga kewajiban kita harus di daerah sendiri. Kalau memang oke lah, jangan ditarik lah kita berharap. Tapi ya itu kebijakan pusat karena pusat juga ingin mengambil dana untuk bidang kesehatan, vaksin dan sebagai seluruh Indonesia yang mereka harus biayai kan itu loh. Nah ini juga yang perlu kita pahami juga gitu oleh masyarakat bahwa kenapa ada anggaran kita yang dipotong, istilahnya dipotong, tidak diberikan oleh pusat kepada kita. Seperti tahun kemarin hampir sekitar 36 ya, tahun ini hampir 18 loh kita dipotong miliar ya. 18 miliar. Iya, yang sudah dipotong langsung dan mereka kan gitu loh. Ini ya kita pandai-pandai lah kita bagaimana bahwa yang penting untuk pelayanan masyarakat yang kita utamakan kan itu. Jadi pergantiannya pakai APBD kita? Ya, terpaksa kita mengejar untuk dengan PAD kan, dengan pajak-pajak. Alhamdulillah tadi terima kasih sejak PBB luar biasa kita realisasinya 100 sampai 120% ya realisasi. 120% itu berapa ini Pak dari target? Jadi kemarin untuk 2020 itu dari target 8 itu masuknya hampir 7 M lebih ya. 7 miliar. Luar biasa itu. Paling banyak ya. Oh iya, itu paling banyak itu. Penyumbang dibandingkan yang lain makin tertinggi nih ya. Iya, betul. Kita pernah mendapatkan dana insentif ya Pak? Iya, betul. Dari pusat. Berapa banyak Pak? Ya, jadi kita kemarin dapat insentif kurang lebih 24 miliar lebih, hampir 25 ya. Atas keberhasilan kita kemarin itu dalam hal penanganan COVID itu sebenarnya bahwa kita pada 2020 dianggap berhasil sehingga diberikan. Nah itulah dana insentif itulah yang kemarin kita banyak lakukan kepada kegiatan ekonomi kita kan luar biasa. Kita beberapa kali mengadakan bazar. Berapa kali kita untuk petani diberikan subsidi-subsidinya, ya kan? Gitu juga nelayan kita dibantu dengan alat tangkap dan sebagainya. Nah itu kita semuanya kita kembalikan ke masyarakat yang sifatnya untuk pemulihan ekonomi. Di samping kita jaringan sosialnya kita ada pembagian sembako tahun kemarin kan begitu. Betul. Nah, sampai 6 tahap ya Pak? Iya, kemarin. nah itu ya, itu yang kita semuanya kita berikan kepada masyarakat. Sehingga alhamdulillah kondisi masyarakat kita sekarang sudah agak pulih lah ya. Stabil, sudah, Pak, ya. Pak, dari 1,1 triliun ya Pak ya? Iya. Nah, itu secara terperinci mungkin Pak. Pembagian presentasinya ada nggak Pak kira-kira? Berapa misalkan pendidikan berapa? Nah, kalau presentasinya begini, intinya kita pendidikan itu pendidikan pusat itu menetapkan APBD itu harus minimal untuk pendidikan itu 20%. Kita realisasi kita malah mencapai 26 sampai lebih persen. Kesehatan kan minimal 10. Kita bisa sampai 18%. Ya kan? Nah, jadi kita juga prinsipnya tidak di bawah itu, semua di atas itu. Termasuk yang lain bidangnya adalah infrastruktur, pemulihan ekonomi per sektor tadi itu, pembagiannya begitu ya. Presentasinya dibagi lagi Pak? Iya. Kalau ada nggak sempat yang tahun kemarin mungkin tahun 2020 nggak terpakai nih Pak? Iya. Sempat nggak kira-kira? Ya, anggaran kalau kegiatan kita, kalau yang pemulihan ekonomi saya pikir semua berjalan ya, karena kita untuk mengepus masyarakat kita membantu, tapi yang kita tidak lakukan mungkin ya pelaksanaan infrastruktur ya.
Infrastruktur yang banyak tertunda Iya, berarti, kita Pak, ya? tunda dulu karena kita utamakan dulu untuk pemulihan ekonomi ya. Jaringan sosial dan kesehatan. Kita utamakan 3 ya kemarin ya. Untuk bidang kesehatan, jaringan sosial masyarakat, dan pemulihan ekonomi. 3 itu yang kita kejar ya. 3 itu ya, Iya, Pak, ya? yang kita utamakan. Pemulihan masyarakat, pemulihan ekonomi, Pemulihan ekonomi, jaringan sosial, dengan kesehatan. Oke. Yang termasuk vaksin-vaksin tadi ya, Iya, Pak, ya? betul ya. Pak, untuk pemulihan ekonomi sendiri berapa nih khusus anggaran kita, Pak? Ya kalau totalnya enggak ini ya, tapi Persentase mungkin dari ya kalau satu presentasi mungkin sekitar 20-30% dari seluruh APBD itu ya kita lakukan untuk pemulihan ekonomi ya kemarin itu ya. Betul. Sistemnya seperti apa nanti, Pak? Mungkin strategi dari Ya pemerintah ada daerah. bentuknya kegiatan yang dilakukan oleh OPD, ada yang langsung bantuan seperti bagu ya, bantuan bibit-bibit ya kan. Ya, ke petani ya, Pak? Ya, pada petani, pembantuan alat tangkap kepada nelayan, itu langsung. Ya, Selain itu mungkin, Pak, kira-kira? ya bibit ayam, ya kan, banyak sekali. Berarti disebar ke OPD-OPD Iya, ya, OPD, Pak, ya? UMKM begitu juga kan kita. Heeh. Kita adakan gerobak, ya kan? Iya. Kita adakan untuk apa namanya payung malah kemarin kan, banyak sekali kemarin kita. Oke. Ya, dan itu kita hibahkan kepada mereka untuk berdagang. Mungkin untuk yang sektor-sektor perhotelan ini gimana nih? Nah, Kira-kira misalkan untuk perhotelan, sektor pariwisata, kemudian kemana-mana? Ya, sektor pariwisata tetap kita bantu juga dalam rangka untuk promosi melalui pariwisata kita promosi. Ada biaya promosi di dinas pariwisata itu yang dilakukan baik bukan hanya dalam negeri malah luar negeri istilahnya memperkenalkan tentang objek-objek wisata kita. Khususnya kita sekarang bicaranya objek wisata kemasyarakatan ya, istilahnya ada perhutanan sosial HKM kita. HKM kita ini kan kita hidupkan kembali, terlebih alhamdulillah nanti tanggal 22 ini kita siap untuk pelaksanaan misalnya itu penyerahan sertifikat penetapan ada 8 titik yang mendapatkan UGG UNESCO Global Geopark ini 7 negara karena Italia ada dua lokasi. Asia itu cuma Indonesia, yang lain itu Eropa banyaknya. Asia, Indonesia, yang ininya daerahnya Belitung ya? Belitung. Nah, tanggal 22 nanti akan disaksikan kurang lebih 50 negara karena dia pakai online ya, pakai Zoom ya kondisi sekarang. Kita akan menerima itu satu kebanggaan buat kita masyarakat Belitung tentunya. Ini semua kan dukungannya dari apa yang kita lakukan selama ini melalui pemulihan ekonomi ya kan, penggerakan kreatif masyarakat. Tentunya ini kami juga atas nama pemerintah terima kasih atas dukungan seluruh masyarakat Belitung yang sudah kita mendapatkan UGG, dan selanjutnya bagaimana kita mempertahankan ini yang penting. Nah, oleh karena itu kita sangat berharap pada masyarakat UGG tanggal 22 berarti kan tinggal 9 hari lagi nih kan. 9. Nah, itu kita berharap ini juga dukungan masyarakat ke depannya bagaimana kita mempertahankannya itu. Kita sudah bicara global, maka semuanya harus global kan gitu. Pak, kembali ke pemulihan ekonomi nih, Pak. Gimana nih kira-kira strategi yang sudah direncanakan mungkin yang belum terrealisasi nih dari pemerintah daerah, apa nih kira-kira? Ya, kita dalam kondisi ini tidak bisa banyak terlalu lebih ini ya karena kondisi Covid ya. Iya. Tapi kita tetap niat kita bersama dengan berbagai program kegiatan kita lakukan dengan OPD dengan kondisi Covid gitu loh. Tidak bisa yang kita langsung biar buka habis ya karena kondisi kita juga kita harus saling menjaga juga kepada masyarakat, mohon dipahami. Bukan berarti pemerintah tidak ingin ada kegiatan yang banyak untuk memulihkan lagi. Bukan apa? Karena di kondisi ini kan kita menjaga juga. Apalagi kondisi sekarang ini Belitung agak naik nih kita jaga COVID-nya ya. Nah ini juga bahan pertimbangan kita sehingga kegiatan pun kita akan coba agak diperketat gitu ya. Dalam arti kata kegiatan masyarakat seperti misalnya di bulan Ramadan ini. Mohon maaf, kafe ya kan ya, terus pasar malam terpaksa kita tutup lah dulu. Enggak kita menghormati
menghormati yang beribadah, di samping kita juga jangan kerumunan, kan itu yang kita takutkan karena kondisi kita sedang naik, saya akan sampaikan tadi. Tetapi untuk hotel, restoran, rumah makan ya silakan gitu, kalau terkait sarana ya boleh, tapi kita batasi waktu aja. Tapi kalau yang tersendiri ya kita sesuai dengan surat edaran bupati kita tutup gitu ya. Menurut Bapak nih, ataupun analisa dari pemerintah, apakah ekonomi kita ini udah mulai stabil? Apakah masih di bawah seperti tahun 2020? Apakah udah meningkat nih 2021? Iya, saya pikir 2021 sudah menggeliat ya. Dengan kondisi 2020 kemarin kita berikan stimulus-stimulus. Nah di 2021 ini sudah mulai naik ya. Dalam arti kata kita lihat dari para pengunjung. Malah bahkan yang penerbangan sendiri hanya 4, kadang-kadang sampai 9 loh ini. Bahwa pariwisata kita sudah mulai ini. Meeting-meeting dari pemerintah, meeting-meeting dari kelompok organisasi mulai banyak di Belitung. Nah ini kita manfaatkan dengan baik. Bagaimana? Kita juga harus menjaga juga kondisi COVID. Ini juga yang kita kepada masyarakat, bahwa sudah mulai datang, tolong ya kita prokes kita tetap jalankan. Rumah makan bagaimana, perhotelan gimana, kan gitu loh. Selama ini kalau misalkan ada kegiatan, prokes kita jalan nggak? Ya, kita jalankan. Ya, pemantauannya gimana tuh? Ya, kita dengan turunkan tim daripada BPBD kita melakukan pemantauan, dan Pol PP kita lakukan patroli, dan kita sekarang sedang merencanakan akan ada patroli terpadu. Bahwa dalam rangka prokes ini kita akan terpadu Pol PP, TNI, Polri, dan kita nanti akan juga memohon pada tokoh masyarakat dengan tokoh agama untuk mendampingi tim dalam rangka razia nantinya untuk menyadarkan masyarakat ya kondisi ini. Ya, sedang kita siapkan untuk patroli terpadu. Sekarang udah bulan 4 nih Pak? Ya, bulan 4. Apa aja nih APBD kita yang udah direalisasikan? Ya, yang sudah jalan sekarang ini APBD kita ya khususnya untuk pemulihan ekonomi ini kita sudah lakukan kegiatan-kegiatan dengan OPD kita melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat. Misalkan apa? Misalnya kita ada kegiatan kita kemarin di Dinas Pariwisata ya, ada kerjasama dengan Jakarta. Kemarin ada FGD, ada di hotel Swiss Bell kemarin ya, untuk kita bagaimana mendiskusikan pemulihan ekonomi khususnya kepariwisataan. Terus dari Dinas Perikanan kemarin malah sudah memperebutkan piala Pak Menteri Kelautan, lomba mancing. Nah, dengan lomba mancing itu yang kita lakukan di Pulau Seliu, itu perputaran ekonominya ratusan juta loh, jangan salah itu. Selama 3 hari itu Pak? Iya, karena orang dari luar Belitung datang ke sana, sewa boat, makannya di sana, ya kan? Nah, itu kan pemberdayaan ekonomi kita yang kita lakukan dengan OPD kita. Gitu juga di Dispora, nggak kerasa kita lakukan udah 2 seri golf kemarin. Itu peserta dari Jakarta, dari Palembang. Itu datang ke kita sini, dia nginep di hotel, dia belanja, ya kan? Dia makan. Nah, itu kita coba Dispora lo itu ya, ya. Nah, udah kita coba. Ada triathlon kemarin kan? Kita lakukan. Nah, ini dalam rangka upaya kita memberdayakan masyarakat untuk kita bisa ya UMKM bisa dibelanja oleh-oleh bisa kan? Nah, itu. Berarti lebih banyak pemulihan ekonomi melalui event ya, Iya, Pak ya? Betul. Oke. Event apa lagi nih Pak yang kira-kira terbesar yang direncanakan dan masuk dalam APBD? Iya, jadi ya kita golf saja 4 seri, masih 2 seri. Lomba mancing Agustus nanti satu lagi. Kemarin kan baru sekali nih ya. Nah, itu juga di pertanian kan dilakukan terus, ada pasar untuk para petani kita menjual hasil buminya kan, seperti di Perawas ya kan, tiap minggu itu kan. Nah, ini kita lakukan di UMKM gitu juga, nanti akan ada Juli ini seperti biasa ada pameran lagi kan. Nah, ini jadi banyak sekali event di pariwisata gitu juga nanti kan. Banyak sekali apa yang kita akan lakukan.
mungkin kan di sektor berbagai sektor tadi Iya. keterbatasan pemulihan ekonomi kan ada nih Pak, Iya, betul. karena harus menerapkan protokol kesehatan. Iya, betul. Iya. Nah, kira-kira nih supaya berimbang nih dari tahun 2019 ke 2021 nih agar pemulihan ekonominya kembali ini gimana Pak? Ya, itulah makanya kita tetap kontrol patroli terhadap penggunaan masker tadi ya, penggunaan protokol kesehatan, sehingga kegiatan kita lakukan tapi protokol kesehatan kita jaga. Karena kita tidak inginkan keluar biaya lagi di bidang kesehatan lebih besar, nah gimana? Pemulihan ekonomi jalan tapi kesehatannya ini kan nggak bagus juga, ya. Oke. Baik Tribuners, nanti kita akan bertanya lagi sama Pak Sekda tentang bagaimana nih menganalisis soal lockdown, karena rencananya pemerintah pusat akan melakukan lockdown pada seluruh daerah tanggal 6 sampai tanggal 13. 17 ya? 13 ya? 13. Oke, kita istirahat sejenak. Baik Tribuners, kita kembali lagi berbincang-bincang dengan Pak Sekda, Bapak Haji MZ Endra Jaya. Tadi kita ada satu PR tuh buat pemirsa. Bagaimana sih jawaban pemerintah daerah soal lockdown yang akan direncanakan oleh pemerintah pusat di seluruh bandara di Indonesia, yaitu tanggal 6 sampai 17 Mei. Nah, tentunya hal ini sangat berpengaruh. Biasanya di Belitung ini jadi spot untuk berwisata ketika Idul Fitri ya, Pak ya. Betul. Tentunya pemulihan ekonomi luar biasa di situ. Banyak wisatawan mungkin dari luar daerah yang datang ke Belitung untuk berlibur saat libur Idul Fitri. Nah, gimana nih Pak kira-kira? Ya, jadi memang itu ada kebijakan tanggal 6 sampai 17. Kita akan masih menunggu juga ini ya, karena secara tertulisnya belum kita terima ini ya. Arahannya bagaimana, juklak teknisnya, juknisnya bagaimana, karena bagi Belitung sebenarnya kita sudah berencana dan kita sudah dapat informasi bahwa ketika lebaran sekitar tanggal 13-an itu seluruh hotel sudah di-book loh semua. Sudah di booking? Oh iya, sudah di booking wow, semua nih, luar biasa, sudah penuh semua.
Nah, karena mereka seperti tahun kemarin mereka merasakan nyamannya tinggal di Belitung ketika bagi yang bukan muslim khususnya sambil wisata di bulan hari Lebaran mereka menikmati gitu loh. Dan kita sudah dapat informasi seluruh hotel sudah di-book. Oleh karena itu ada katanya ada kebijakan tanggal 6 17 akan ada lockdown, ini kita agak was-was juga nih. Tapi akan kita berharap mereka malah datang sebelum tanggal 6 ya. Kita berharap mereka bisa, saya dapat informasi malah ada yang mau datang mungkin tanggal 5 lah ke Belitung ya. Berarti mereka akan 2 minggu. Iya, 2 minggu ada di Belitung, kan luar biasa itu. Karena ya mereka merasakan nikmat daripada nanti mereka di Jakarta nggak boleh kemana-mana. Kata mereka lebih baik kan lebih dimajukan saja berangkatnya. Nah, kita berharap ketika lockdown dan kita sudah antisipasi kepada khususnya kemarin sudah kita dalam menghadapi Ramadan, dan kita berharap setelah ini 3 bulan kepada agen-agen kita, agen-agen sembako loh kita ini. Kalau sampai ada itu repot nih kita. Nah, kemarin ada malah alhamdulillah agen itu nyampe, Bapak nggak usah khawatir. Kami juga sudah siapkan lagi 3 bulan ke depan. Jadi walaupun secara angka sekian angkanya kami sudah booking lagi untuk memenuhi sembako di daerah Belitung. Oleh karena itu ini kita terima kasih pada para pengusaha sembako di Belitung yang peduli, dan ini memang Belitung ini harus 3 bulan memang dicadangkan karena apa, cuaca kita kadang-kadang kan nah yang tidak mendukung. Nah ini memang kita minimal 3 bulan, dan alhamdulillah kemarin sudah kita cek ke para agen kita dan sampai dia katakan nggak usah khawatir Pak, kita walaupun yang tertulis sekian kita sudah cadangkan 3 bulan ke depan. Jadi para masyarakat kita insya Allah untuk walaupun ada lockdown nanti dari segi sembako dan sebagainya sudah siap. Nggak usah nanti ini udah mulai kelihatan nih ada masyarakat kita yang udah memain-mainkan bensin loh ini. Sembako ini bahaya ini. Tolong pada masyarakat kita, karena ini kita bersama keluarga kita di Belitung, janganlah. Harapan kita pemerintah kalau ada yang sering bermain ini saya himbau kami sangat mengharapkan, saya himbau lah ya. Tolonglah jangan sampai kita sudah kena pandemi tertimba tangga pula nanti kan kasihan masyarakat kita. Itu harapan saya nih kepada pemirsa kita ya. Pak, berarti seluruh hotel sudah di booking. Sudah banyak yang booking. Kira-kira dari informasi yang Bapak terima berapa hotel Pak yang udah penuh? Ya, yang khususnya hotel terbintang 45 itu informasinya sudah ini semua. Sudah penuh semua ya Pak? Sudah semua. Kita kaget juga itu informasi. Waduh kita. Tapi ketika misalkan mereka harus berangkat tanggal sekian sekian. Nah itu yang kita berharap nanti ya mereka jangan membatalkan itu ya. Karena ini bagi kita Belitung itulah harapan kita ya. Makanya kita juga masih nunggu nih kebijakan pemerintah juga, jangan terlalu drastis juga ya. Sebelum 6-17 kita berharap itu hampir 2 minggu loh. Ya. Itu kita mohon ya. Mungkin makanya kita belum tunggu nih ya juknisnya gimana nih. Lockdown itu lockdown bener atau hanya penumpang aja atau tentu semua ya. Ya kita berharap itu loh, karena nggak bisa lah kondisi ini. Kita berharap itulah kesempatan kita daerah khususnya Belitung ya, yang bisa mendatangkan devisa buat daerah Belitung ya, masukkan pendapatan kita itulah ketika libur itu, karena informasi hotel sudah di booking enggak ya. Tentunya dampaknya kepada UMKM kita yang sewa rental mobil nanti kan, makan makanan, oleh-oleh, banyak sekali nih loh. Iya. Ekonomi kita berharap ya, kita tunggu dulu juknisnya ya. Mudah-mudahan tidak terlalu menyusahkan kita lah ya. Tapi banyak Pak ya yang misalkan mereka mau berangkat tanggal 5. Udah ada informasinya. Kemudian pulang nanti mereka tanggal 18 atau 20. Udah bisa banyak 2 minggu ya. Sudah katanya apa boleh buat, karena daripada mereka tetap Jakarta ngapain kata dia kan. Nah itu apa nggak bisa kemana-mana, Jakarta mau ngapain lagi katanya kan. Nah itu juga sudah komunikasi juga dengan kita itu. Ada ratusan orang mungkin Pak? Iya, bisa lebih. Bisa lebih 100 orang lebih ya Pak? Iya, kita harapkan mereka jangan batalkan lah ya. Itu kita doa lah ini kita nunggu juknis nih apa nih lockdownnya. Yang jadi pengaruh nih ketika yang bisa membantu ketika wisatawan ini jadi ke Belitung, siapa-siapa aja nih pihak-pihaknya Pak yang bisa terbantu dari segi ekonomi? Iya, yang pasti mulai dari
perhotelan yang besar sampai rakyat kecil kita ya. Karena apa? Mereka kan akan makan, mereka mau cari oleh-oleh, ya kan? Mereka meninjau di destinasi kita, ya kan? Juru Seberang, Paramon, tentunya kita kan UMKM kita semua di sana, yang kan yang jual-jualan. Nah ini ya belum travel kita, mobil di rental, ya kan? Nah ini juga menjadi apa? Rumah makan kita, mereka mau makan. Nah itu, jadi kita berharap ya, apalagi bulan Ramadan kita doa lah ini ya, jangan sampai lockdown ini akan nyusahin kan gitu. Kita berharap ya kita lihat dulu lah kira-kira. Tapi siapa yakin dan percaya pemerintah juga tidak akan segitunya ya mungkin ya. Tidak akan ya, dia mikirkan juga satu sisi harus sehat, satu sisi ekonomi harus jalan, masyarakat harus makan loh ini, gitu loh. Kalau kita mikir saya nggak makan susah juga. Tapi ada rencana pemerintah daerah Pak, kegiatan event ataupun ini di bulan libur Idul Fitri itu. Ya itulah, kalau di Idul Fitri kita nanti akan sudah pertimbangkan kaitan ke kesehatan juga. Ya kalaupun tamu dari luar kan jangan kita ganggu kan gitu. Mereka ingin menikmati sendiri ya, lebih baik jangan ada event lain lah ya. Dan memang budaya orang masyarakat Belitung ketika Lebaran tuh pasti larinya banyak ke pantai. Ke pantai, betul. Iya kan itu kan. Nah, itu. Oke, kita kembali ke strategi dalam sektor pariwisata. Pemulihan ekonomi terbesar itu apa Pak kira-kira? Ya, dari sektor pariwisata, pemulihan ekonomi kita berharap para wisatawan datang, kita undang. Sekarang kan kemarin malah kita sudah buat surat lagi kepada maskapai Citylink. Kita minta buka jalur Tanjung Pandan Pangkal Pinang Citylink ke Pangkal Pinang Batam. Ini dibutuhkan karena apa ya? Karena sekarang Sriwijaya itu orang dari Palembang ada ngeluh Pak. Waduh Pak, kami dari Palembang mau senang bener ke Belitung, tapi kadang-kadang tidak dapat pesawat Sriwijaya dengan WI. Karena apa? Karena Sriwijaya yang dari Pangkal Pinang ke Belitung pulang itu kan langsung ke Jakarta. Sehingga mereka book jadi Pangkal Pinang. Nah dari Palembang nggak bisa Pak kami. Contohnya kemarin waktu golep, aduh Pak kami nggak bisa rame-rame Pak. Kenapa? Terbatas Pak katanya, kami mau booking banyak nggak bisa. Kenapa? Dari Pangkal Pinang udah terisi. Nah oleh karena itu ya alhamdulillah minggu kemarin juga kita ke Citylink dengan manajer sini sudah kita sampaikan, sudah minta ke direksi Citylink untuk membuka jalur Tanjung Pandan Pangkal Pinang sehingga membantu masyarakat yang mau ke Belitung tidak terganggu ya. Terrealisasi sebentar lagi berarti Pak? Ya mudah-mudahan ya, karena informasi dari manajer sini Citylink ada pesawat baru katanya 5 ya, kita berharap salah satunya dicobalah dimasuk Belitung, mudah-mudahan lah ini. Tadi sektor pariwisata, sektor perikanan Pak? Sektor perikanan ya alhamdulillah kita juga sudah 3 kali ekspor malah ya. Ini kita perikanan kita berupaya terus untuk berupaya kita ikan-ikan yang bagus ekspor kita bisa ekspor keluar sehingga dampak pendapatan buat nelayan kita, buat masyarakat kita juga ada. Di samping ya itu tadi masyarakat kita sudah lewat nih bulannya, bulan musim barat ya, ya sudah mulai bagus, sekarang ikan sudah agak banyak lagi ya. Kita berharap ya apa istilah insentif kita kemarin dan insentif memberikan mereka alat tangkap dan sebagainya bermanfaat lah ya. Kalau segi sektor pertanian gimana Pak? Sektor pertanian dan perkebunan. Ya, pertanian perkebunan sudah kita minta untuk pembagian bibit bagu, program kita pembagian bibit-bibit itu termasuk untuk lada. Ini kita segera diluncurkan dengan Pak Kepala Dinas Pertanian. Saya bilang karena ada bantuan bibit lada, karena nilai lada sudah mulai 80 tinggi lebih. Nah, jadi mulai bergairah lagi nih untuk petani kita untuk bercocok tanam lada. Di samping kita juga ada kerjasama dari pemerintah pusat dengan program RIP yang di Selat Nasi, kan ya, pembinaan itu mulai dari lada, yang lainnya UMKM mereka bina kelompok-kelompok kita. Nah ini juga kita manfaatkan ya. Oke, dari segi sektor KUKM sekarang gimana nih Pak? KUKM begitu juga kita terus ini benahi. Kita juga
sudah mulai ada kerjasama untuk menjual ke luar Belitung. Ini yang kita upayakan. Banyak yang melakukan penawaran kepada kita, malah itu yang kemarin Gensa Nusantara itu sudah meminta MOU pada kita. Kemarin sudah menghubungi galeri kita, akan kirim malah ke New Zealand ya, bukan hanya ke Kuala Lumpur. Dia sudah minta, udah kita kirim jenis-jenis barang kita untuk diekspor ke New Zealand. Luar biasa loh itu berarti dia. Berarti itu kapan mulainya, Pak? Nah, itu sedang kita persiapkan untuk MOU dulu dan mereka. Nah, setelah MOU nanti baru ya 1-2 bulan ke depan kita berharap dari yang kita kirim barang kemarin menurut mereka bagus ya. Nah, tinggal MOU-nya sudah jalan, mereka siap masuk ke Belitung untuk ngirim barang kita ke luar. Dari segi olahraga nih sekarang. Dari olahraga juga ya kita tetap hidupkan, dan ini kita alhamdulillah, saya 3 minggu yang lalu dari Kementerian Pemuda Olahraga diundang, saya khusus dengan Pak Bagio minta komitmen kita bahwa kita ditunjuk sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Tradisional tingkat nasional ke-8. Nah, itu ditunjuk kita Belitung sebagai tuan rumah. Nah, itu semua memang biaya dari mereka. Kemarin waktu rapat, berani enggak nih Belitung kita tetapkan. Dia hanya komitmennya untuk kita sharing dananya untuk pembukaan penutupan, kesehatan, kebersihan, ya kan, kebersihan, keamanan, dan juga untuk kesehatan termasuk ambulan, tenaga medis dan sebagainya, termasuk untuk ini ya swab ya. Itu diperkirakan pesertanya kalau ke provinsi 34, setiap provinsi 15, jadi kurang lebih 400-500an lah ya dengan panitia. Tetapi banyak yang kabupaten minta ikut, dari Jayapura, dari Indonesia Timur, itu begitu dengar Belitung mereka mau datang nih. Nah, jadi itu diperkirakan mereka minggu pertama September. Minggu pertama September 2021 sedang kita siapkan. Kemarin sudah kita sepakati untuk di Belitung kita nyiapkan untuk sedang temanya termasuk maskot logonya. Berarti fix udah di Belitung ya? Iya, sudah. Kalau ditetapkan sudah, tinggal bagaimana kesiapan kita aja. Mau nggak nih kita sharing dananya tadi, kan itu aja. Ada dananya kita siapkan. Makanya kata bilang kini kita walaupun belum ada di ini, kita siapkan mungkin dengan OPD keseniannya kita ambil dari pariwisata, budaya. Kan gitu loh. Pembukaan nanti kita dengan biaya tamu dan sebagainya bisa kita lakukan. Nah, itu yang kita. Tapi memang kalau memang kemarin ada opsi kalau bisa Oktober lah, jangan September, sehingga bisa di APBT ya kan, lebih fit lagi ya. Tapi tergantung mereka. Jangan pula saya bilang kita nawarkan minta Oktober malah batal Belitung tuan rumah, sayang kan ini kan. Nah, ini kan momen luar biasa loh ini. Nah, itu. Kemudian kita kan banyak menggunakan pemulihan menggunakan APBD ya, Pak ya. Betul. Yang disubsidi lah oleh pemerintah dari berbagai sektor. Dari segi investasi ini gimana nih kita Pak? Jadi pemulihan ekonomi kita untuk masyarakat ketahui tidak hanya pemerintah. Bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan pemerintah juga kita dibantu oleh para BUMN. Ya kan? Instansi vertikal yang ada di Belitung. Contohnya kegiatan-kegiatan kita dengan CSR mereka, malah mereka mengadakan dengan dana CSR, BI ya kan? BCA kan itu yang di Paramon ya kan? Untuk menyiapkan lokasi-lokasi pariwisata mereka itu gitu loh. Pada saat pandemi ini. Iya, pandemi ini bank-bank Sumsel itu kan mereka memberikan CSR-nya gitu ya kepada kita semua. Nah, ini alhamdulillah lah Belitung lumayan. Berarti kompak ya Pak? Iya, termasuk Timah kan. Malah dia bangunkan untuk masyarakat desa ya kan. Bantu sembako, luar biasa lah. Sudah jalan bagus. Selama 2 tahun ini berjalan pandemi ya, dari kemarin sampai tahun ini banyak ya investor kita yang menunda untuk berinvestasi banyak. Gitu. Pandemi harus kita akui ya, memang kita kena 2 pukulan Belitung ya. Pertama sebelum pandemi 2020-2019 pukulan harga tiket mahal. 2020 pandemi nih. Sampai sekarang ya akhirnya banyak para investor kita yang sementara menunda ya. Bukan berarti enggak, ada juga yang jalan.
Oke. Seperti apa? Hotel W itu tetap jalan kan yang di Tanjung Kelayangan. Terus yang lain juga masih ada tetap yang jalan, tetapi ya hampir yang lain ya bilang terpaksa kita tunda dulu lah kata mereka, karena memang kondisinya memang ini dan keuangan juga agak macet nih kan. Nah itu, jadi ya kita berdoa lah mudah-mudahan nanti mulai kita hidupkan lagi lah ya. Tapi pemerintah terus mengejar ini. Ya terus kehubungan kita kejar terus mereka untuk segera melakukan pembangunannya seperti di daerah selatan ya. Ya. Itu Gudang Garam, terus yang investor itu tetap jalan semua kok. Ada yang malah buat lapangan golf 9 hole itu ya. Ya. Diam-diam itu ya. Mudah-mudahan lah masyarakat kita. Berarti ekonominya tetap berjalan juga ya Pak di masa-masa pandemi. Iya, insya Allah. Oke. Terakhir mungkin ini Pak. Ya, baik. Apa sih rencana terbesar nih membantu masyarakat di bawah untuk mengangkat ekonomi mereka? Betul. Kemudian masyarakat yang ada di kalangan atas membantu juga ekonomi yang ada di bawah, karena yang terdampak ini bukan hanya mungkin ya masyarakat yang paling kecil seperti pedagang, kemudian KUKM, pegawai hotel. Hotel maksud kami, kemudian mungkin teman-teman karyawan yang di swasta juga banyak yang kena ini penundaan dipecat sementara istilahnya PHK lah. Oke. Gimana nih Pak? Ya jadi memang ini PR berat kita bersama ya, pemerintah dan juga para swasta, investor kita di Belitung. Kita sudah diskusi ya dengan para pengusaha hotel dan sebagainya, bagaimana kita memikirkan ekonomi Belitung ke depannya, bagaimana kita berkolaborasi kita sesama pemerintah dengan kegiatan kita konsum belanja pemerintah, hendak ya para investor kita masuk. Kegiatan itu yang harus berdampak kepada masyarakat kita yang di bawah. Contohnya apa? Kalau kita sampaikan pengadaan barang jasa, sekarang kan sudah diarahkan bagaimana UMKM itu bisa masuk di dalamnya. Bela istilahnya bela pengadaan, membela dalam arti membela pengadaan oleh UMKM, bahwa jelas itu sudah keputusan daripada LKPP, Lembaga Pengadaan Barang Jasa Pajak itu, bahwa para UMKM kita ini diberikan kesempatan dengan pengadaan barang-barang, dengan proyek-proyek lah istilahnya ya, kalau di pemerintah ini istilah proyek nih ya, program pengadaan kertas ya kan, pengadaan konsumsi, pengadaan peralatan yang ini, sehingga di kita pengadaan barang jasa itu ada istilah harga yang sudah standar tetapi lokal kita sedang buat sekarang. Oh gitu. Jadi kalau sekarang kan pengadaan kan harus standar yang pusat itu ya, istilahnya sudah pakai katalog. Nah sekarang kita di pemerintah daerah sedang menyusun katalog lokal. Nah terdiri daripada UMKM kita sehingga dia bisa belanja dengan UMKM lokal tadi. Nah itu salah satunya dalam hal belanja, pemerintah sudah memikirkan para UMKM kita semua. Kan itu loh. Artinya mereka ada kesempatan juga di situ. Iya. Ada bela pengadaan namanya. Selain memang mereka juga fokus pada produk yang mereka hasilkan. Jelaskan. Kemudian ada kesempatan lain. Berarti ini tujuannya nih apa nih Pak kira-kira? Ya intinya memberdayakan masyarakat. Misalnya kita untuk konsumsi ya kan? Iya. Berarti UMKM kita berdayakan dengan harga yang bersaing nantinya kan gitu loh. Itu udah mulai jalan. Iya, kita susun untuk bela pengadaan ini sehingga nanti ada katalog lokal. Harga barang-barang ini yang ada ini UKM ini. Berarti sudah mulai jalan. Iya, sudah kita susun itu. Bela pengadaan. Akan berlangsung segera itu. Maksudnya akan berlangsung lama? Apakah hanya untuk fokus? Enggak, terus. Seterusnya berarti Pak ya? Ada istilah bela pengadaan. Oke. Untuk membantu UMKM kita semua, kita berdayakan masyarakat. Berarti ada kesempatan UMKM. Tapi kalau yang belum punya perusahaan ini gimana? Nah, makanya nanti kita bina mereka.
Oh gitu. Tidak susah kok, tidak susah. Mereka tetap harus membuat Iya, CV iya, gitu CP, ya. iya betul. Iya. Daripada dia kasih orang ambil P, nah, untung dia sedikit kan selama ini. Betul. Kenapa enggak kan gitu? Makanya kita istilah bela pengadaan gitu di programnya itu. Baik. Terima kasih Pak. Ya, Sekda. baik. Terima kasih sama-sama. Baik Tribuners, perbincangan kita sekian dulu hari ini dengan Pak Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung, Bapak Haji Z. Endra Jaya. Berbagai persoalan tadi sudah terjelaskan oleh Pak Sekda, bagaimana itu penggunaan APBD, manfaatnya untuk apa saja ya Pak ya. Kemudian strategi pemulihan ekonomi mungkin sudah disampaikan dari beliau. Nah nanti mungkin bisa dikutip juga atau masyarakat menyesuaikan dengan rencana-rencana yang ada di pemerintah daerah ini agar berjalan seiring sejalan ya Pak ya, dengan masyarakat. Nah tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.